Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman pada saat melaksanakan pendampingan akademik di masa new normal pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengalaman ketika saya selaku pengawas sekolah itu mengadakan pendampingan kepada guru kaitannya dengan penyusunan perangkat pembelajaran, namun khusus di sekolah SPK yang berangkatnya dari sekolah internasional. Di SPK itu ada yang SPK berangkat dari sekolah nasional, kemudian memiliki plus menjadi SPK, tapi ada sekolah SPK yang berangkatnya dari sekolah internasional. Nah, tantangan beratnya itu ketika di SMA yang berangkat dari sekolah internasional itu mengalami kesulitan ketika mengimplementasikan 3 mata pelajaran terkait dengan kurikulum nasional, dalam hal ini kurikulum 13. Nah, strategi yang saya tempuh itu adalah 3 guru mata pelajaran itu didampingi. Pendampingannya berkenaan dengan bagaimana memetakan kompetensi dasar yang ada di kurikulum 2013 disandingkan dengan budaya atau situasi belajar yang ada di sekolah internasional tersebut. Nah, untuk bisa tahu bagaimana saya mendampingi kepada 3 guru yang mengajar di sekolah SPK, seperti yang saya sampaikan, video cuplikan pendampingan berikut mungkin bisa memberikan manfaat kepada teman pengawas di Indonesia yang mungkin menghadapi kendala, menghadapi situasi seperti yang saya hadapi di SMA SPK yang berangkat dari sekolah internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini Bu dan Bapak materi saya sebenarnya khusus untuk SPK, itu sebelum pandemi itu memang harus terkawal khusus gitu ya. Kenapa terkawal khusus? Karena ada indikator yang harus terpenuhi khusus di SMA kategori SPK. Ada sekolah-sekolah yang tidak memenuhi persyaratan itu biasanya kendalanya itu pada akreditasi. Nah, karena saya pengawas di Wesley, itu sebenarnya ikut bertanggung jawab. Ketika kemarin masih ada kendala terkait dengan hasil kunjungan visitasi ya, akreditasi SPK. Nah, maka sekali lagi kita syukuri akhirnya saya bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak pada siang hari ini. Nah, yang tadi saya katakan ada hal khusus yang itu harus dilakukan oleh SPK. Sebenarnya tidak hanya di Wesley, tapi semua SPK itu wajib, itu diantaranya ini. Pertama, sebelum saya tunjukkan apa yang harus dilakukan, kita harus tahu dulu apa yang berbeda dengan sekolah yang non-SPK. Kalau yang SPK itu memang punya kekhususan, peraturannya pun itu juga khusus. Permendikbud nomor 31 2014 itu memang khusus mengatur operasionalnya SPK. Nah, di antara peraturan-peraturan itu, mungkin pada siang ini saya akan fokus kepada ini, yaitu di sekolah SPK itu prinsipnya wajib menerapkan kurikulum nasional yang berlaku. Nah, kurikulum nasional yang berlaku saat ini itu adalah kurikulum 13. Maka di SPK itu wajib menerapkan kurikulum 13.
Jadi intinya seperti itu. Lalu apa yang diwajibkan? Yang diwajibkan itu 3 mapel ini, Bu dan Bapak. Nah, di 3 mapel pada prinsipnya ini tidak boleh dikurangi, tapi boleh ditambah. Tidak boleh dikurangi, tapi boleh ditambah. Nah, sekarang apa yang tidak boleh dikurangi? Yang tidak boleh dikurangi itu antara lain alokasi waktu itu harus sesuai dengan struktur kurikulum 13. Ini wajib dipenuhi. Yang kedua, acuan kompetensi inti, yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, ini harus terpancar pada pembelajarannya di 3 mapel tadi. Nah, karena itu harus terpancar di pembelajaran, maka seperti tugas kita pada umumnya, pembelajaran itu berangkat dari perencanaan. Maka di kompetensi inti ini harus terpancar ada di dalam perangkat pembelajaran, yaitu di RPP. Berikutnya, yang ini tidak bisa jika tidak menggunakan ini, 3 mata pelajaran tadi. Itu wajib menggunakan kompetensi dasarnya, itu pada Permen 37 2018. Mungkin ini Bu Bapak sudah mengenal, ini juga sudah mengenal, begitu. Yang ini kemungkinan juga sudah mengenal, tapi prinsipnya Ibu dan Bapak, kalau misalnya selama ini belum sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan, saran saya sudah mulai menyesuaikan, karena ketika nanti diakreditasi, nanti akan terkendala lagi jika 3 mata pelajaran itu tidak sesuai penerapan terkait alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan penilaian-penilaian yang diberlakukan di kurikulum 13. Jadi intinya sebenarnya seperti itu. Nah, ada beberapa sekolah, saya kemarin kebetulan memvisitasi, itu bagian saya itu di IPH Surabaya dan di Karis. Tapi tugas saya kemarin tidak seperti tugas bersama Ibu Kabid dari Dinas Provinsi. Tapi saya kemarin itu tugas dari kementerian. Dari kementerian menugaskan saya untuk memvisitasi. Di Karis itu SD dan SMP. Untuk yang IPH itu SMA-nya. Nah, dari 2 sekolah yang saya visitasi, itu kebetulan 2 sekolah itu tidak ada kendala. Tidak ada kendala terkait implementasi kurikulum 2013. Di mana letak kendalanya ya seperti yang saya maksud. Alokasi waktu itu saya lihat di RPP-nya itu sesuai. KI-nya juga sesuai, KD-nya juga sesuai. Begitu. Nah, mungkin nanti saya memberikan informasi kepada teman-teman di Wesley, itu saya lihat dulu, seperti kemarin sudah saya intip miliknya Ibu Bapak. Tinggal nanti kita jajarkan struktur kurikulumnya di 13 itu yang di mau itu berapa jam. Nah, nanti dipenuhi itu. Nah, kalau misalnya belum terpenuhi, mungkin didiskusikan agar itu terpenuhi, maka konten materinya itu di bagian mata pelajaran apa saja yang itu berlebih, sehingga di alokasi mata pelajaran Ibu dan Bapak itu berkurang, itu dicoba kembalikan. Karena kalau tidak demikian, tetap nanti temuannya diakreditasi, itu tidak bisa hasilnya maksimal. Nah, di Wesley saya dapat info kan nilainya C nih. Sementara kalau kita lihat,
dari 8 standar, selain standar isi, standar proses, standar tendik, di Wesley itu sebenarnya sudah terpenuhi semua. Seperti kemarin ketika dikunjungi oleh Ibu Kabid dari provinsi, itu setelah mendengarkan paparan dari Pak Michael, kemudian melihat sarana prasarana dan informasi-informasi yang lain, maka Ibu Kabid itu menyampaikan begini, kendalanya ada di mana? Wesley kok dapatnya C gitu. Sementara kalau dilihat dari proses presentasinya Pak Michael gitu ya, itu sebenarnya justru itu menjadi sebuah impian di dalam pembelajaran era abad 21. Nah, prediksi saya itu kemungkinan ada di 3 mata pelajaran ini. Begitu. Maka pelan-pelan kembali kepada kurikulum 13 khusus 3 mata pelajaran ini. Daripada nanti dapatnya akreditasi itu belum meningkat dari capaian kemarin. Nah, itu ya. Terus ini Ibu Bapak. Pada saat Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan K13 pertama kali, mungkin jalan ceritanya tentu sudah berbelok-belok, berliku-liku, dan sekarang ini itu sudah mengalami perubahan. Dari yang sudah Ibu Bapak ikuti pertama kali mendengar tentang kurikulum 13. Maka dari itu, pada siang ini nanti, mungkin yang saya sampaikannya pun itu sudah berbeda dengan ketika Ibu Bapak mengikuti pelatihan K13. Contohnya yang ini, di slide saya ini, format RPP itu tidak dibakukan. Kalau saat Ibu dan Bapak mengikuti K13, itu format itu dibakukan. Misalnya, ada kompetensi inti, rumusannya tidak boleh dikurangi, harus ditulis, di bagian mana menulisnya. Dari kompetensi inti disusul menulis KD, lalu disusul menulis IPK, kemudian disusul materi pembelajaran, disusul metode pembelajaran, langkah pembelajaran, media pembelajaran, penilaian, dan lain-lain. Dulu itu dibakukan Ibu dan Bapak. Nah, dengan dikeluarkannya Permendikbud yang baru, yaitu nomor 1 2020 tentang penyederhanaan RPP, maka berlakulah di tahun 2020 ini RPP yang dulu Ibu Bapak ikuti itu sudah bergeser menuju RPP yang lebih efisien, efektif, tapi berorientasi pada peserta didik. Esensinya di situ. Nah, karena berorientasi pada 3 hal tadi, yang namanya efektif, yang namanya efisien, antara efisien saya dengan efisiennya Ibu, efisiennya Pak Agusti, efisiennya Bu Lea, efisiennya Bu Lydia, Bu Rista, Pak Edo, tentu tidak sama. Nah, maka yang namanya format RPP sekarang sifatnya unik. Unik itu berarti sesuai dengan karakteristik, inovasi, gagasan, ide masing-masing guru pengajar. Lalu esensinya di mana kurikulum 13-nya? Yaitu pada kompetensi dasarnya. Jadi, alur Ibu Bapak menyusun RPP, kalau misalnya akan nyontoh formatnya,
milik kurikulum Amerika yang dipakai di Wesley itu tidak apa-apa. Kalau mau nyontoh model RPP yang tidak pada umumnya, modelnya itu biasanya pakai deskripsi, lalu disusun menjadi tabel, lalu disusun menjadi seperti model bisnis kanvas, itu ada di kewirausahaan, itu ada model bisnis kanvas. Mau ditampilkan seperti apa, itu tidak ada masalah. Berarti yang akan saya kenalkan kepada Ibu dan Bapak saat ini bukan pada format, tetapi kepada esensinya, kompetensi dasar, yang kompetensi dasar nanti akan memancar pada pencapaian kompetensi inti. Jadi di situ nanti esensinya. Ya. Nah, jadi formatnya itu tidak dibakukan, yang dibakukan itu adalah kompetensi dasar yang ada di kurikulum 13, itulah yang harus dicapai. Waktu yang digunakan untuk mencapai, saran saya taati seperti yang ada di kurikulum, struktur kurikulumnya. Nah, gitu ya. Lalu, berikutnya ini Bu Bapak. Di dalam penyusunan RPP, pada saat Ibu Bapak nanti divisitasi atau kemarin divisitasi, bila supervisornya, asesornya itu jeli, maka akan dilihat perangkatnya itu dari hulu sampai hilir. Apa itu hulunya? Hulunya adalah terkait dengan program tahunan. Program tahunan. Di program tahunan nanti dijabarkan ke program semester. Alokasi yang ada di program semester itulah yang akan dituangkan ke silabus. Lalu dari silabus itulah yang akan dipakai menjadi acuan RPP. RPP-nya bukan pada format, tapi cara mencapai kompetensi dasar yang nanti akan memancar kepada pencapaian kompetensi inti seperti apa, itulah yang menjadi titik tekannya di kurikulum 13 saat ini. Begitu. Nah, berikutnya, bila kita sandingkan dengan kondisi pandemi seperti ini, kemungkinan ada kompetensi dasar yang tidak memungkinkan dicapai secara ideal di masa pandemi COVID-19 ini. Maka perlu adanya identifikasi mana yang itu esensial, mana yang tidak esensial. Nah, yang esensial itu Ibu Bapak, yang akan diberikan kepada anak-anak. Nah, tahun depan kita di kurikulum 13 itu sudah tidak mengenal ada ujian nasional. Tapi yang dikenalkan nanti itu adalah namanya AKM. Assessment kompetensi minimal. Pengganti ujian nasional itu adalah soal yang modelnya seperti soal PISA. PISA itu singkatan dari
Program for International Student Assessment. Itu adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja, performan, pikiran, penalaran, kemampuan berpikir kritis, pengalaman belajar siswa dalam bentuk soal. Soalnya, kalau itu akan mengukur kemampuan anak bernalar, pasti soal yang mampu menggali penalarannya. Maka soal itu pasti bukan soal yang sifatnya recall atau menghafal. Nah, model soal yang demikian, asumsi saya, itu sudah terbiasa dilakukan pada kurikulum di Wesley, selain 3 mata pelajaran wajib. Maka dari itu, kita bisa berkolaborasi. Berkolaborasinya gimana? Kolaborasinya adalah kompetensi dasar ambil dari K13, dari Permen 37. Tapi cara menyajikan, cara mengajarkan ke kelas, mendeliverinya seperti apa, Ibu Bapak ikuti higher order thinking skill-nya yang sudah terbiasa dilakukan di Wesley. Begitu. Nah, jika Ibu dan Bapak nanti sudah memenuhi, struktur kurikulumnya terpenuhi, alokasi waktu tadi terpenuhi, kompetensi dasarnya mengambil dari peraturan yang benar untuk mencapai kompetensi inti, dan Ibu Bapak mengerti kompetensi inti seperti apa, maka pada saat ada akreditasi, sumbangan terbesarnya nilai akreditasi untuk SPK itu ternyata ada pada kurikulum nasional ini. Namanya kurikulum 13. Tapi di SPK kita menyebutnya adalah menerapkan kurikulum nasional. Maksudnya kurikulumnya Indonesia. Siapa kurikulum itu? Apa kurikulum itu? Tidak lain kurikulum 2013. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan, kita sharing dulu. Ibu Bapak ada pertanyaan sebelum saya sampaikan lebih lanjut? Silakan bisa di-unmute kalau akan ada yang ditanyakan dari penjelasan saya. Kita diskusi. Oke. Ya, Ibu, ini dari saya. Ya, Pak Gusti. Ya, kami senang sekali waktu Ibu datang di Wesley minggu lalu, dan Ibu bisa melihat seperti apa kami di Wesley, dan kami sudah menjelaskan banyak hal juga pada waktu Ibu datang. Nah, Ibu sempat bertanya kepada kami, apa kendalanya di Wesley? Ya, itu pertanyaan yang inti, dan itu memang betul pertanyaan yang paling penting. Nah, mungkin di sini kami mau menjelaskan dulu perbedaannya SPK Wesley dengan SPK di sekolah yang lain. Nah, kalau di SPK yang lain, Ibu tadi sudah jelaskan tidak ada masalah karena mereka sudah semua menggunakan kurikulum nasional. Baik di kompetensi inti, dasar, dan lain-lain itu mereka sudah tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena mereka ini adalah sekolah nasional yang mengikuti jalur ke SPK dengan cara yang beda dengan nasional. Walaupun di dalam pembelajaran menggunakan K13. Nah, perbedaan yang sangat menyolok dengan kami di Wesley adalah bahwa di Wesley dulunya itu sekolah internasional. Artinya bahwa semua yang belajar di Wesley mengikuti program atau kurikulum dari Amerika.
yang belajar di Wesley untuk sampai 10% itu adalah orang asing. Ya, kira-kira 10% itu orang Indonesia. Nah, yang perlu dan harus diketahui sebenarnya, termasuk Ibu maupun dinas pendidikan, bahwa di Wesley ini sekolahnya unik. Unik karena murid-murid Indonesia yang sekolah di Wesley, kemampuan berbahasanya sangat rendah. Karena sehari-harinya di rumah mereka tetap menggunakan bahasa Inggris. Sehingga kemampuan untuk menyerap bahasa Indonesia di luar rumah ataupun di Wesley itu sangat-sangat rendah. Jadi kendala inilah yang membuat kami terus terang Ibu menjadi pusing. Ya, kami harus mencari jalan keluarnya seperti apa. Sehingga yang mungkin Ibu perlu ketahui juga bahwa ketika kami mengajar bahasa Indonesia di Wesley, itu adalah cara bagaimana kami mengajar supaya murid Wesley bisa bicara bahasa Indonesia. Jadi tentang ilmu bahasa itu mereka tidak tahu apa saja. Kami tidak pernah mengajarkan ilmu bahasanya, tapi kami mengajarkan bagaimana mereka bisa mengerti dan bisa bicara bahasa Indonesia. Itu yang unik di Wesley. Nah, dengan adanya kurikulum 13, ini terus terang kami justru perlu nasihat, Bu. Bagaimana kami bisa mengimplementasikan, karena otomatis, Bu, itu sulit untuk anak-anak. Karena background-nya itu tadi. Nah, selama ini untuk bahasa Indonesia, itu semua murid mengambil dari SD sampai SMA. Tapi di SMA itu sampai kelas 10. Kadang-kadang ada kelas 11 dan 12 juga yang ingin mengambil bahasa Indonesia itu untuk menambah pengetahuan, pengertian tentang bahasa Indonesia, budaya, dan lain-lain. Nah, jadi selama ini kurikulum yang kami pakai adalah kurikulum yang mirip-mirip dari BIPA. Kemudian kami juga barusan training bagaimana menggunakan metode baru di dalam mengajar bahasa Indonesia supaya anak-anak di WP ini bisa lebih cepat meningkatkan kosakata, kemampuan dalam berbahasa Indonesia. Nah, dengan adanya sedikit permintaan dari pemerintah, justru ini yang kami ingin meminta Ibu ini. Karena ini bagi kami, bukan kami yang kesulitan, ini menerapkannya kepada warga negara Indonesia yang ada di Wesley ini, itu cukup sulit, Bu. Ini yang kendala, dan kami meminta bantuan Ibu seperti apa, supaya penerapan ini bisa, Bu. Karena sebenarnya bagi kami tahu ini sulit. Dengan kemampuan anak-anak kami di WC. Misalnya kalau di dalam BIPA misalnya, Bu. Di 6 fase. Nah, ketika murid Indonesia itu berada di fase 5 dan fase 6, itu mereka sudah boleh dikatakan dan ilmu bahasa Indonesia sesuai dengan K13. Tetapi kenyataan yang ada sekarang di Wesley itu kemampuan mereka itu tidak sampai ke sana. Fase 3 paling tinggi. Sehingga kalau kita mau dari K13, nah ini yang sulit. Jadi kami mohon bantuan dari Ibu bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agustinus. Nah, yang Bapak alami ini, saya andaikan jadi guru di Wesley, itu juga akan merasakan seperti itu gitu ya. Nah, maka
mungkin kita memang perlu win-win solusi gitu ya. Win-win solusinya begini. Kurikulum kita ini memang harus dikenalkan di Wesley. Jadi kurikulumnya 13 itu memang harus dikenalkan. Karena memang beradanya itu di negara Indonesia. Ini kan PR kita juga gitu ya. PR-nya Bapak, PR teman-teman semuanya, termasuk PR saya. Karena saya bisa memahami bahasa itu utama, sementara mereka berbahasa Indonesia saja susah. Bagaimana mau menyampaikan konten materinya, kan begitu ya. Nah, dari situ saya jadi punya pikiran begini. Mungkin solusinya kita berempat ini itu belajar menangkap makna kompetensi dasarnya yang ada di K13. Menangkap makna. Lah nanti kok sudah kita menangkap makna itu, kita coba integrasikan dengan kondisinya di Wesley, walaupun tidak bisa pure 100%. 100% seperti tuntutan K13. Tapi model alur berpikirnya terkait dengan K13 kita memiliki. Begitu. Mungkin solusinya begitu, Pak. Karena tidak ada cara yang lain lagi. Masalahnya kondisinya memang berbeda tadi. Nah, ini juga saya temukan di sekolah yang memang berangkatnya dari sekolah internasional. Di sekolah internasional waktu itu kan memang belum ada peraturan terkait dengan SPK. Lalu berikutnya beralihlah ada peraturan SPK. Tentu sebuah rombakan yang tidak mudah khususnya di Wesley. Itu Pak ya. Jadi nanti solusinya itu kita maknai dulu aja di KD itu. Terus nanti kita punya misi ceritanya. Misi inilah yang kita kenalkan kepada kurikulum di Wesley. Kita kenalkan awalnya. Lah nanti syukur-syukur kalau kompetensi itu memang sanding betul dengan kontennya yang ada di Wesley, mungkin tidak masalah nanti. Begitu mungkin. Nah, atau nanti kita coba lihat KD-nya dulu, kompetensi dasarnya. Sehingga nanti kita bisa, oh kalau KD ini nanti bisa saja Pak Agusti, oh itu ada di bagian saya ini Bu. Misalnya, saya buka lagi KD ini, oh itu ada di sini Bu. Nah, kok sudah kelihatan demikian, itu pertanda sebenarnya kurikulum 13 itu sebenarnya sudah ada di sana. Nah, maka nanti tugas kita, tugas teman-teman berempat di ruang ini, itu melacak kompetensi dasar itu ada di mana saja. Sehingga nanti ketika ada visitasi, ada akreditasi, kita rancang, gitu ya, kita rancang hasil pemetaan itu, kita ceritakan kepada asesor. Solusi kami adalah ini. Solusinya pertama, tetap ambil KD-nya Indonesia dulu. Lalu KD ini kita sandingkan dengan kompetensi dan kultur yang ada di Wesley. Ketemulah irisannya ini. Nah, irisan itulah yang digunakan sebagai modal menerapkan kurikulum 13 ke sekolah Wesley. Gimana Pak Agusti? Begitu masuk akal enggak itu? Pak Agusti boleh berkomentar, boleh. Gimana Pak Agusti? Ya, itu baik. Artinya di dalam membuat kompetensi dasar, maksud kami untuk menyusun kurikulum atau silabus atau materi, kita menyandingkan dengan kompetensi dasar yang ada dari pemerintah. Ya, begitu. Ya betul. Nah, seperti contoh misalnya, kan kita ini ada contoh misalnya buku-buku pelajaran nih Bu dari Departemen Pendidikan nih. Di dalam buku itu kan ada topik-topik kan sesuai dengan kurikulum K13. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kami ambil misalnya topik-topik yang ada di buku-buku itu tetapi menyesuaikan dengan kemampuan bahasa murid-murid. Tapi yang jelas bahwa tetap ada KD mungkin juga KI di situ. Bagaimana menurut Ibu? Ya. Begini Pak, di buku itu sebenarnya yang alur kerja kita tuh sebenarnya gini. Kompetensi dasar itu kita pegang dulu, baru bukunya menyesuaikan. Jadi tidak dibalik. Buku
kita menyesuaikan ke buku, bukan itu. Jadi pekerjaan kita sebenarnya bukan kita menyesuaikan ke buku. Tapi yang kita pilih buku yang sesuai, yang seperti apa, itu acuannya kompetensi dasar. Jadi di setiap unit pelajaran itu tidak dipatok menurut Ibu ya. Jadi yang kita patok itu dulu adalah kompetensi dasar. Betul. Ya, buku apapun bisa masuk. Betul. Yang benar itu seperti itu. Jadi kompetensi dasar patokannya. Bukunya menyesuaikan. Supaya bisa jalan. Ya, otomatis selain buku juga menyesuaikan dengan kemampuan siswa kan Bu? Ya, gitu ya Pak ya. Terus acuan kurikulum 13 ini Pak, sebenarnya bukan pada capaian materi, tapi capaian kompetensi. Ya, kompetensi dengan materi itu beda. Kalau kompetensi itu adalah misalnya begini Pak, menjelaskan lingkungan sekitar Wesley, gitu ya, menjelaskan lingkungan sekitar Wesley ya, kaitannya dengan budaya daerah. Misalnya begitu, menjelaskan. Yang dibutuhkan itu bukan materi budaya daerahnya, tapi kemampuan anak menjelaskan tadi. Itu namanya kompetensi. Nah, berarti kan bukan budaya daerahnya yang diutamakan, tapi anak menjelaskan tadi. Itu namanya kompetensi. Sehingga nanti akan punya solusi. Ya, baik Bu. Oke, gimana? Ini menolong sekali. Nah, ada satu pertanyaan yang lain berhubungan dengan ini. Ini kami senang, artinya sudah ada sedikit bayangan buat kami. Nah, begini. Barusan kami ikut pelatihan seperti metode pengajaran untuk anak-anak orang asing nih, termasuk anak-anak Indonesia. Nah, materinya memang ada dari pelatihan itu dan itu bukan dari bahan pelajaran yang diambil dari sekolah nasional. Iya. Tapi pelajaran-pelajaran itu saya melihat itu sepintas itu memang masuk di dalam kompetensi dasarnya. Ya. Nah, apakah kami bisa menggunakan itu sebagai misalnya gini, sumber belajar? Begitu. Sumber belajarnya ini kan ada materi dari sebuah lembaga bahasa yang namanya apa tadi? IEP dari Bandung. IEP ya. Ya, dan itu bagus sekali karena mereka kemarin di salah satu sekolah internasional di Bandung, mereka dari asesornya menilai ini baik sekali sehingga mereka berpikir ini cocok karena mereka gunakan itu di sekolah. Memang tidak kelihatan ada KD, KI memang tidak dijelaskan, tetapi sebenarnya inti dari KD dan KI itu ada di dalam situ walaupun tidak transparan, tapi juga ada biblical integration-nya begitu. Ya. Oke, ya. Kalau saya Pak, apakah boleh? Ya. Oke, kalau saya Pak, itu justru yang dibutuhkan Pak. Kenapa dibutuhkan? Karena segala sesuatu yang menjadi sumber belajar itu tidak terpaku dari satu sumber saja. Tapi sumbernya harus dari berbagai macam. Nah, lalu kaitannya dengan ketika tadi di dalamnya ada unsur gitu Pak ya. Ada ditemukan unsur-unsur, mungkin solusi kita, apa yang Bapak gunakan, teman-teman di ruang ini gunakan, itu mulai diinventaris, terus dipetakan. Mana yang itu merupakan pancaran dari KI1, kasih tanda. Mana yang pancaran KI2, kasih tanda. Mana yang pancaran KD 31, kasih tanda.
41 kasih tanda, maka ketika menggunakan sumber belajar itu, lalu asesor datang, Bapak bisa bercerita. Ceritanya dibalik begini. Saya mengajarkan K13, kompetensi dasarnya ini. Untuk mencapai kompetensi ini, sumber belajar saya ini. Maka saya menelaah sumber belajar yang saya gunakan ini. Hasil telaah saya adalah di sumber belajar ini memuat implementasi dari KI 1 ini kasih tanda. Implementasi KI 2 ini kasih tanda. Maka saya memilih materi ini dengan dasar berpikir seperti itu. Gimana Pak? Bisa membantu ya? Ya, terima kasih Bu. Kami akan ikut ini. Akhirnya kami akan mulai mengatur dulu supaya bisa masuk KD dan KE. Nah, pertanyaan yang lain Bu tentang KD ini. Apakah dalam 1 tahun pembelajaran itu semua KD harus tercapai atau hanya bagian-bagian khusus yang bisa dicapai? Ya, oke. Konsepnya begini. KD misalnya kelas 10 itu jumlahnya ada 5 KD. Kelas 11 5 KD, kelas 12 5 KD, maunya kurikulum 13 selama dia belajar menempuh 3 tahun, itu berikan haknya 15 tadi. Ya, itu haknya anak. Diberikan 15. Maaf, ya, bisa diulangi dulu Bu, yang kelas 10 tadi berapa Bu? Misalnya kelas 10 5 pasang KD. 5 pasang itu maksudnya 31 41. Ya. 31 itu pengetahuan. Ya toh, 41 keterampilan. Misalnya kelas 10 ada 5 pasang KD. Ya, kelas 11 5 pasang KD. Kelas 12 5 pasang KD. Berarti kurikulumnya Indonesia itu kan merancang 15 pasang KD itu haknya anak selama belajar kuota 3 tahun. Ya toh kuota toh? Nah, sekarang betul. Bila kuota belajarnya itu tidak sampai 3 tahun, kuota belajarnya tidak sampai 3 tahun, maka sebenarnya sekolah bisa mengatur. Di mana mengaturnya? Mengaturnya adalah 15 hak ini tadi, itu dibagi, ditata sendiri. Itu boleh, Pak. Bahkan urutan kompetensi dasarnya itu akan ditata, dikumpulkan. Misalnya, Bapak menemukan 15 tadi sampai 3 tahun. Kok misalnya di Wesley tidak menyebut 10, 11, 12, tapi menyebutnya year, gitu ya misalnya ya. Nah, berarti kok di sini misalnya ada 2 year gitu Pak ya. Berarti kan 15 tadi dibagi ke dalam 2 tahun itu Pak. Maka silakan ditata. Bisa saja dari yang 15 tadi ditata menjadi 2 tahun, maka penataannya pun Bapak kelompokkan. Kelompoknya misalnya gini, KD 31 dengan 41 itu ternyata justru jejerannya dengan 3.5, 4.5. Lalu Bapak jejerkan, habis ngajar 31 dan 41 itu, lalu dilanjutkan 35, pasangan 45, itu juga tidak apa-apa, Pak. Asalkan ada pemetaan KD yang jelas, itu miliknya kurikulum nasional. Gimana? Jelas? Ya, jelas sekali Bu. Ini sangat menolong untuk pengetahuan buat kami. Ya. Nah, ini pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan ini. Itu berhubungan dengan jam pelajaran, Bu. Iya. Nah, begini, kami di Wesley ini agak sulit, dalam pikiran saya ini agak sulit mengatur alokasi waktu. Karena
kami di Wesley itu pengaturan jamnya itu berbeda dengan sekolah Indonesia, Bu. Misalnya kalau di Indonesia itu hari Senin kan ada jam pertama apa, hari Selasa pasti beda jam pertamanya, hari Rabu pasti beda. Nah, kalau di Wesley itu sudah paten, Bu. Jam pertama itu semua agama setiap hari. Sehingga pengaturan bahasa Indonesia ini itu kalau ikutin pemerintah, untuk orang Indonesia itu agak sulit, Bu. Karena begini, pelajaran yang untuk orang Indonesia itu kan terbatas waktunya. Kecuali begini, Bu. Kalau dengan penjelasan Ibu tadi, akhirnya ada kemungkinan seperti ini. Kami akan menyesuaikan level bahasanya mereka, tetapi akan masuk di dalam KD dan KI. Cocok kelas 7 sampai ke kelas 10. Sedangkan kelas 11 dan 12 itu masih dirancang, di mana nanti itu hanya ada sekali seminggu yang namanya Indonesian Studies. Nah, ini kan cuma sekali seminggu ini, Bu. Itu kelas 11 dan 12 itu, dan Indonesian Studies itu untuk semua murid. Bukan murid Indonesia saja, dari luar pun dapat. Termasuk PKN itu. Nah, PKN itu juga sementara diatur itu cuma sekali seminggu, dan yang unik, Bu, PKN ini akan diberikan untuk semua murid dari kelas 10 sampai dari kelas 7 sampai kelas 12. Jadi di sini kalau PKN itu tidak hanya orang Indonesia tapi semua murid dapat. Kenapa? Supaya orang-orang asing ini juga tahu tentang seperti apa misalnya norma atau tentang peraturan di Indonesia. Jadi mereka paling tidak tahu tentang itu, sehingga kita masukkan mereka di dalam kelas itu. Hanya saja dalam penjelasan nanti itu akan dicampur bahasanya, bisa pakai bahasa Indonesia dan juga bisa bahasa Inggris, karena tidak semua murid akan memahaminya dalam bahasa Indonesia. Oke, Pak. Baik. Mungkin khusus yang ini begini, ketika ada akreditasi, itu kan ketentuannya memang in Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia itu dalam bentuk bahasa Indonesia penyampaiannya, gitu ya. Bahasa PPKN juga demikian, agama juga demikian. Namun saran saya ketika supervisor datang itu diajak untuk berdiskusi kondisi ini. Kenapa dipilih seperti ini saat komunikasinya? Karena kondisi di Wesley itu begini. Maka yang Bapak tonjolkan adalah bahwa kita memang berangkat mengacunya dari kompetensi dasarnya kurikulum nasional. Itu nanti kuncinya di sana. Ya. Maka saran saya lebih baik kita kuati di RPP-nya ini, Pak. Di RPP-nya yang itu secara fisik itu memang ini kurikulum 13. Begitu. Nah, ketika nanti implementasi itu ada modifikasi, namanya kurikulum itu adalah operasional. Sesuatu yang operasional. Karena operasional pasti disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kondisi. Nah, kondisinya demikian, kita tidak meninggalkan kurikulum ini. Satu itu, Pak. Yang kedua, pilihannya hanya dua, Pak. Satu itu tadi, yang kedua, yayasan di Wesley memang harus menyesuaikan dengan kurikulumnya 13 untuk 3 mapel itu. Kalau mau saklek ya begitu. Karena memang aturannya itu tadi. Karena kalau sulit mau memodifikasi seperti apa. Baik. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ludia, mungkin bisa disampaikan. Ya, silahkan Bu Ludia. Ini kita belum melihat ke KD ya, masih tanya jawab dulu. Mengenai alokasi waktu ya Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa 3 mapel ini KD dan alokasi waktunya tidak boleh dikurangi. Ya.
Sementara kondisi kami di sini mencoba mengatur jadwal untuk memenuhi karena ekspektasi orang tua mengirim anaknya sekolah di sini itu nanti lulus sekolah di luar negeri dan nanti diterima di luar negeri. Dengan ekspektasi itu otomatis sekolah Wesley harus mencapai kriteria supaya diterima di universitas di luar negeri. Sementara kalau kita untuk anak-anak Indonesia kita masukkan bahasa Indonesia PKN itu sesuai alokasi waktu yang dipersyaratkan oleh pemerintah itu masih dilema Ibu antara dua hal pencapaian ini. Maka Ibu ada solusi. Oke. Solusinya hanya dua itu tadi ya. Dari Wesley menyesuaikan ataukah kita mengantisipasi. Nah, yang kedua itu begini, caranya tetap pemetaan nanti. Gimana pemetaannya? Ibu lihatnya tetap kompetensi dasar. Nah, dari kompetensi dasar yang diberi jatah waktu sekian tadi, ternyata itu akan beririsan dengan mata pelajaran apa? Berarti ada kemungkinan materi Ibu itu berkurang jamnya itu karena dari KD ini diberikan ke mata pelajaran X. Diberikan ke mata pelajaran X, Y deh. XY. Sehingga totalnya itu tetap. Tapi implementasinya itu ada di mata pelajaran ini dengan dasar berpikir kita mencoba integrasi berbagai bidang studi. Menggunakan pendekatan yang namanya STEM. Science, Engineering, and Technology. Matematik, tambah matematik. Jadi Ibu melacak. Nah, berarti memang pertemuan kita ini nanti mungkin akan memberi PR kepada Ibu dan Bapak itu memetakan. Pemetaan supaya alokasi waktu itu masuk akal terjabarkan kemana saja. Bisa terbayangkan Bu ya? Ya, gimana? Ada tanggapan? Silahkan. Bisa di unmute. Sudah? Cukup? Bu Nini, ya. Saya senang dengan solusi atau antisipasi yang Ibu Nini tawarkan. Tapi intinya ya kita tetap patokan KD ya Bu ya. KD dan nanti penjabarannya di kelas apa. Di mana itu terlacak. Ya. Sehingga tercapai alokasi waktu. Ya, begitu. Seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu bahasa Indonesia 1 minggu berapa jam Bu? Ibu selama ini berapa? 4 jam. 4 jam. Coba kita buka ya. Saya sebelum bertanya struktur kurikulum jamnya, ada pertanyaan lagi enggak? Kita buka struktur kurikulumnya. Sudah enggak ada? Ada ya? Enggak ada lagi Bu. Oke ya. Kita coba membuka struktur kurikulum ya. Saya share screen dulu. Ini ada contoh struktur kurikulumnya di SMA yang non SPK, sehingga nanti biar tahu seperti itu struktur kurikulumnya. Bentar ini. Nah, kita lihat ini ya. Nah, Ibu Bapak ini. Ketentuannya yang di kurikulum itu seperti ini. Ini kelas struktur kurikulumnya ya. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2 itu
Kalau di kurikulum nasional ini kelas 10, ini kelas 11, ini kelas 12. Jadi agama budi pekerti itu 3 ini. Sampai selesai 3 per minggu. PPKN 2, bahasa Indonesia itu 4. Begitu, Bu. Jadi di Ibu tadi bahasa Indonesia ya, Bu Ludia ya? Nah, di Bu Ludia berarti ya, ini. Bu, bahasa Indonesia. Jadi 4. Nah, sekarang pertanyaannya di Ibu berapa jam diberikannya? Nah, selama ini Ibu berapa jam? Ya, untuk kelas 7 sampai 10, 9 ya, itu ya 4 jam. Saya pikir sudah sesuai. Tetapi kami masih untuk kelas 11-12 Ibu, kelas 11-12. Karena di kelas 11-12 itu hanya ada PKN sama Indonesian Study. Tapi untuk kelas bahasa Indonesianya kami masih sedang mencari jadwal yang tepat. Karena sepertinya udah penuh gitu. Jadi apakah perlu disisipkan kemana gitu loh, Bu. Jadi kami sedang bekerja untuk itu. Ya, saran saya memang tetap harus dianggap saja kok itu dana dianggarkan gitu ya. Masalahnya nanti kalau ada temuan terkait dengan akreditasi, dapatnya C lagi gitu. Prediksi saya di Wesley itu karena kurikulum 13-nya ini Bu yang belum sesuai begitu. Gitu ya. Jadi nanti mungkin Pak Michael sendiri mungkin juga sudah mulai berpikir mungkin ya. Mau tidak mau memang harus menyesuaikan itu tadi. Kalau mau saklek ya memang harus sesuai itu tadi. Kalau win-win solusi ya ada beberapa penyikapan tadi yang kita petakan, capaian KD-nya kita utamakan, terus berada di mana saja terlacak. Itu yang solusi kedua itu, Bu. Ya, kalau yang pertama enggak bisa. Yang pertama enggak bisa itu mutlak. Nek mutlak enggak bisa ya yang ini yang kedua itu tadi. Gitu ya, Bu. Ada lagi? Udah ya. Baik, Bu, terima kasih banyak. Kami semakin jelas. Oke. Nah, pertemuan dengan Bu Nini semakin menolong kami. Iya, oke. Baik. Nah, sekarang kita nyoba melihat KD ya. Lihat kompetensi dasar. Nah, ini kan ada PPKN, ada bahasa Indonesia, sama agama kan ya. Kemarin agamanya, kalau agamanya apa Pak Edo yang ngajar? Agama siapa Pak agama? Bukan. Bukan ya? Ada Erik. Oh gitu ya? Iya. Baik. Kalau Pak Edo ngajar apa? Saya akan mengajar PKN. Oh PKN? Iya. Dan bahasa Indonesia. Oh, PKN dan bahasa Indonesia. Tapi latar belakangnya Pak Edo apa Pak Edo? Saya pendidikan, tapi pendidikan bahasa Inggris. Oh gitu? Iya. Oh, kemarin mudah-mudahan nanti teman-teman ini juga harus siap-siap ya. Siap-siapnya itu memang harus linier. Oke. Harus linier. Siap-siap untuk disekolahkan kayaknya. Oh, ada ini Bu ya, ada ketentuan. Ada ketentuan. Kenapa? Yang sekolah dari kita sendiri atau sekolah dari yayasan? Yang menyekolahkan. Dari yayasan. Kalau tidak ingin temuannya dari akreditasi itu kan memang harus Pak. Permintaan dari akreditasi itu harus linier. Oke. Gitu. Nah, kalau tidak linier tanggung jawab. Kira-kira itu bisa diberikan masukan ke yayasan begitu, Ibu? Kalau kemarin saya nyampaikan ke Bu Rista. Gitu, iya. Supaya harus linier. Kalau enggak linier sampai kapanpun temuan begitu. Iya. Iya. Karena contoh begini ya. Misalnya saya melihat Bapak memang bagus sekali. Tapi sebenarnya keilmuan di bidangnya yang mau diajarkan itu pasti masih ahli yang bidangnya kan itu. Oke. Iya. Nah, kan seperti itu kan ya. Logika berpikir sederhananya kan begitu. Iya. Nah, maka di pemerintah itu menghindari tanda petik. Itu terjadi tanda petik ini ya, malpraktek terhadap bidang keilmuan itu. Iya. Ya kan masuk akal juga kan ya.
Ya, apakah sebaiknya diberi tempat untuk studinya itu atau bagaimana Ibu? Nah, Sarannya? Caranya sebatas saya sebagai pengawas di Wesley itu sebatas memberi masukan. Iya. Masukan ke Pak Mek gitu ya, bisa lewat Bu Rista agar guru-gurunya itu linier gitu ya. Iya. Liniernya itu ada dua macam Ibu Bapak. Linier untuk guru asing itu kaitannya dengan akreditasi asing. Itu urusannya dari si asesornya asing. Begitu. Nah, yang Bapak Ibu yang di ruang ini itu asesornya kan dari negara Indonesia. Nah, dari negara Indonesia itu masih menggunakan ketentuan bahwa guru itu linier di dalam mengajarnya terkait akreditasi. Kalau Ibu dan Bapak ini untungnya begini. Ibu dan Bapak tidak menuntut sertifikasi. Kalau di luar Ibu dan Bapak, linearitas itu kaitannya dengan sertifikasi. Nah, di Ibu Bapak kan tidak menuntut sertifikasi. Tapi terkendalanya itu pada permintaan akreditasi. Tidak kaitannya dengan sertifikasi, tapi akreditasinya itu kalau ini nilainya tinggi, nah otomatis kan sama saja. Ibu, saya ada pertanyaan. Silakan Pak Edo. Kalau misalkan akreditasi selanjutnya, beberapa guru di Wesley ini sedang dalam tugas studi, apakah itu bisa dijadikan poin istilahnya untuk menambahkan poin itu masih dalam waktu proses studi? Iya, bagaimana? Ya, kalau menurut saya kemungkinan itu sudah bisa untuk pelipur lara ya. Memang kan sudah ada usaha kan itu ya. Itu kemarin memang belum ada gitu. Belum ada sama sekali yang linier. Walaupun memang seperti misalnya ya, saya ngomong bicara bagus gitu ya. Tapi belum tentu yang saya ngomongkan tuh tentang keilmuan yang harusnya diberikan kan gitu. Ya, sama seperti itu. Jadi nanti mungkin saya nanti juga mengingatkan kembali gitu ya kepada Wesley itu untuk memikirkan liniernya tadi supaya tidak menjadi nilai yang di bawahnya maksimal, gitu. Nilai di bawahnya maksimal ketika menuju ke tendik. Akreditasi itu kan ada 8. SKL, SI itu standar isi. SKL itu standar kompetensi lulusan. Terus ada standar proses. Terus ada standar tendik. Nah, ketemunya itu di tendik ini. Tendik itu minimal S1. Terus nanti yang linier itu skornya lebih tinggi. Nah, kendalanya di situ. Mereka nggak memarahi tidak linier, tapi dapatnya skor tadi. Ya, betul sekali Bu. Gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Tidak ada ya? Oke. Jika tidak ada, milih nih. Saya bukanya itu lewat KD milik mata pelajaran apa dulu nih? PPKN itu dengan agama itu mirip. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dulu, Bu. Yang memiliki bahasa Indonesia ya. Yang memiliki bahasa Indonesia itu kita cek dulu. Bisa saja nanti ketika kita cek di bahasa Indonesia itu ada di Indonesian Studies, sangat mungkin itu. Maka nanti tinggal memetakan. Nah, kita sebentar, saya tadi sebelum ke KD saya cerita ini dulu ya. Prota ya. Ibu Bapak punya program tahunan enggak? Mudah-mudahan punya ya. Di program tahunan itu intinya terdiri dari KD. Lah nanti Ibu Bapak mulai berpikir dari hulu sampai hilirnya, itu awali dari Prota. Dari program tahunan. KD-nya ambil dari Permen 37 2018. Lalu dipetakan jika ada KD, 2 KD atau lebih dijejerkan, walaupun urutannya tidak sesuai dengan permen, itu tidak apa-apa. Asalkan pemetaannya jelas.
ya. Jadi tidak dikurangi, ya. Ini prota itu isinya itu. Terus yang prosem program semester, intinya KD munculkan. Ini tadi karena ujung tombaknya itu di KD ini. Distribusinya silakan ketika itu ditata urutannya. Mana-mana yang ini siapa tahu ya ini antisipasi gitu ya. Misalnya di bahasa Indonesia, KD-nya ada 15. Tapi Bu Ludia tadi mengajarkannya itu ternyata 10 KD. Berarti kan ada 5 KD yang tidak ada di programnya Bu Ludia. Siap-siap carilah 5 KD itu di mana ketemunya. Mungkin di Indonesian Studies, mungkin di mana, sangat mungkin juga itu ada di mata pelajaran bahasa Inggrisnya kurikulum Wesley. Kalau itu ada, tandai. Itu pertanda 15 KD itu sudah diberikan. Seperti yang dituliskan pada kurikulum 13. Terus ya distribusinya, PH itu penilaian harian. PAS ini adalah penilaian akhir semester. Semester 1. PAT itu penilaian akhir tahun. Ini terjadinya semester 2. Kalau itu mengenal kelas 10, 11, 12, berarti terjadinya di kelas 10 semester 1, kelas 11 semester 1, kelas 12 semester 1. Begitu juga yang PAT, kelas 1 semester 2, kelas 11 semester 2, kelas 12 semester 2. Tuh. Terus silabus. Silabus ini saran saya ikuti ini aja. Walaupun tampilannya mirip menggunakan seperti miliknya kurikulum Amerika, milik Wesley, itu tidak apa-apa. Kalaupun misalnya nanti ada biblical integration, itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Tapi pastikan biblical integration-nya tadi itu lacak, itu KI yang mana. Begitu. Ya, jadi ini setelah Ibu Bapak bertemu dengan saya, itu kemungkinan Ibu dan Bapak hari ini menjadi agak kurang nyaman. Karena nanti pasti akan berpikir, gimana ya saya nyari kemana. Itu pertanda Ibu dan Bapak lebih pinter hari ini. Ya, untung ketemu. Kalau misalnya enggak, Ibu Bapak hanya bingung saja, dipendam di pikiran, enggak ada yang kasih solusi. Ya, jadi lebih baik bertemu dengan saya walaupun setelah ini tidak nyaman karena kepikiran. Gimana ini gitu. Berikutnya, ini Bu Bapak. Penyederhanaan RPP itu nanti saran saya Ibu Bapak baca buku mengenai ini, buku saku RPP 2020. Nanti saya siapkan dulu, saya beri nanti. Ya. Terus kalau Ibu Bapak nanti sudah menyusun RPP, RPP-nya berikan ke saya supaya saya bisa menelaah dari RPP yang disusun. Lalu hasil telaahnya ini untuk apa? Ditunjukkan ketika ada visitasi oleh asesor nanti. Karena tampaknya SPK-nya di Wesley ini kan harus reakreditasi ya. Karena akreditasinya masih C gitu. C bukan karena mutunya itu tidak bermutu, bukan itu. Tapi mungkin implementasi K13-nya belum terlacak itu tadi. Di mana letaknya, posisinya seperti apa, implementasinya seperti apa, memancar kemana saja, itu belum terlacak. Nah, ini nanti mudah-mudahan setelah itu. Nah, sekarang kita coba lihat yang Permendikbud dulu. Nah, ini saya ambilkan di bahasa Indonesia. Ya. Oke ya, ini. Nah,
Ini Ibu Bapak, ini kan mata pelajarannya bahasa Indonesia nih. Di kurikulum itu mulai kelas 1 SD sampai kelas 12 itu dijadikan satu. Berarti harus mencari, Bu Lydia ngajar kelas berapa Bu Lydia? Halo Bu Nini, saya mengajar ya mulai SD sampai SMA, Bu. Oh baik, kalau begitu saya kemana ini? Kita kan bagi levelnya, Bu. Oh iya, oke. Begitu saya, kalau SD itu kan tematik ya. Saya ngambil yang SMA aja ya. Iya, Bu, SMA saja, Bu. Oke, SMA level yang 10 ya, kelas 10 aja ya. Nah, kita lihat ini. Nanti Pak Agusti barangkali juga ikut mencermati dan menelaah ini, siapa tahu itu ditemukan di Indonesian Studies. Nah, ini kelas 11, ini kelas 10. Kelas 10-nya ini. Nah, ini ya. Benar tak kelas 10 ini? Sorry, 8, 9, 10. Ini kelas 10. Nah, ini Ibu Bapak, yang ingin saya ceritakan ini. Ini kan kompetensi inti. Kompetensi intinya itu 3.1 itu ini. 3.1 ini pasangannya 4.1. Ini kalau tadi saya sebut pasangan 3141 itu yang dimaksud ini. Lah waktu nyusun RPP, tulislah pasangannya ini. Pasangannya ini tulis. Sebelum ada tadi buku saku RPP, KI itu ditulis. KI 1 ini kan 3 ya. 3, 4. Ditambah sebelumnya, sebelum 3, 4, itu ada KI 1, 2, 3, 4 itu ditulis semua. Pada saat belum ada penyederhanaan RPP. Nah yang sekarang itu langsung pada KD 3 dan 4 ini gunakan sebagai tujuan pembelajarannya. Jadi kalau menyusun RPP nanti yang minimal diminta saat ini di K13 itu cukup tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu tuliskan ini tidak apa-apa. Jadi tujuan pembelajarannya 1, mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan lisan dan tulis. Lalu yang kedua, itu menginterpretasi. Inilah tadi yang saya sampaikan ke Pak Agusti, yang namanya kompetensi itu kata yang depan ini. Jadi tidak perlu menulis KD 31 atau KD 41 gitu ya, Bu ya. Nah, gini, ada cara. Kalau Bapak mau menulis KD 3141 tidak apa-apa. Tapi KD itu sebenarnya menjadi tujuan pembelajaran. Benar apa enggak? Ya toh? KD itu kan menjadi tujuan pembelajaran kan? Ya, betul. Benar kan? Nah, sekarang logis saja kita mikirnya. Kalau begitu, kalau tujuan pembelajaran itu mencapai KD, berarti tujuan pembelajaran kan sama dengan KD ya? Iya kan ya? Nah, nanti tuliskan, menulis misalnya gini, tujuan pembelajaran mengidentifikasi laporan ini, yang kedua menginterpretasi. Kalau ditanya, ada orang menanya, lah ini KD-nya mana? KD-nya dicapai oleh tujuan pembelajaran itu. Bagaimana? Bisa ditangkap? Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang ngerti, tidak menuliskan 3.1, langsung ke tujuan, itu sebenarnya tidak apa-apa Ibu dan Bapak. Tapi jika Ibu Bapak ragu,
Siapa tahu yang datang bukan saya. Kalau saya yang datang kan ngerti, oh ini yang dimaksud tujuan pembelajaran ya KD itu. Maka tambah kalimat begini. Tujuan pembelajaran. Titik 2 tuh. Kasih kurung saja. Tujuan pembelajaran ini dalam rangka mencapai pasangan KD 3.1.4.1. Ya, titik 2, bunyikan. Itu tidak apa-apa menurut saya Ibu Bapak. Ini menurut saya masalahnya logika, logis berpikirnya. Begitu. Nah, berikutnya begini. Misalnya Ibu Bapak nanti akan melakukan penilaian, yang dinilai kan juga ini Ibu Bapak. Yang dinilai kan juga ini. Berarti, ya, Bu. Berarti pada saat mau melakukan penilaian, kan akan menyusun indikator penilaian dulu toh. Indikator penilaian kan ya. Nah, ya. Indikator penilaian itu sebenarnya jabaran ini, jabaran KD 3.1 itu kita kenal dengan IPK. Indikator pencapaian kompetensi. Kalau mau menilai ini juga dijabarkan. Maka di sini nanti ada indikator pencapaian kompetensi untuk keterampilan, indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan. Di masa pandemi ini, yang diutamakan adalah kompetensi. Yang kompetensi itu yang kata kerja paling depan ini, namanya kompetensi. Nah, sekarang lihat di sini. Laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Di sini menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Di sini tidak ditentukan topiknya. Maka silahkan topik itu yang sekiranya sesuai kondisi di Wesley. Oke, bisa ditangkap penjelasan saya? Ya, bisa Bu. Saya, oke. Lalu, misalnya, gitu ya, Ibu dan Bapak ternyata di sini tidak mengalokasikan 4 JP, misalnya ya, ada kemungkinan di mata pelajaran kurikulum Amerika, di bahasa asing lain, entah itu Inggris, entah apa, mungkin ini juga ada. Nah, ketika itu ada, Ibu Bapak bisa memetakan. Memetakannya gimana? Memetakannya keterampilan LHO ini dikembangkan pada mata pelajaran X di bahasa asing X. Sampaikan begitu kepada asesor yang menanyakan di mana ini kok misalnya kurang dari 4 JP. Ibu yang menyampaikan. Nah, tapi pasti nanti akan dilacak. Di bahasa Inggris misalnya. Bahasa asingnya selain bahasa Inggris apa Ibu Bapak di sana? Di Wesley? Ada Mandarin, ada Jepang, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, Bu Ludia nyoba nanti juga ngecek base competence-nya yang di Jepang, bahasa Jepang, di Mandarin, kira-kira ada ini enggak? Kalau prediksi saya ada. Di bahasa Inggris, itu pasti ada ini. Itu ada. Nah, berarti nanti Ibu akan ketemu alasan. Mengapa ini kurang, mengapa topiknya ini, karena topik ini dasar, tapi nanti advance-nya, pengembangannya, itu ada diintegrasikan di mata pelajaran ini. Maka buat semacam peta konsep nantinya. Dengan mudah, Ibu, teman-teman itu ngelacak. Ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Tuh ya. Nah, ketika Ibu dan Bapak mengenal kurikulum 13, waktu ikut pelatihan, saya yakin tidak dijelaskan sedetail ini. Sehingga
Ibu dan Bapak mungkin mengenalnya rutinitas menyusun RPP. KI diletakkan di sini, KD diletakkan sini, ini belum sampai menjelajahi, menelaah makna dari ini. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Agusti dulu. Di Pak Agusti itu kan mengajar Indonesian Studies ya Pak ya. Kira-kira ini berpotensi nggak dibawa ke Indonesian Studies? Oh, itu sangat bisa, Bu. Oke. Sangat bisa dibawa itu. Oke. Nah, kalau sudah ketahuan sangat bisa, tugas Bapak adalah mengidentifikasi itu tidak lisan. Bapak punya catatan tertulis. Ini KD ini, gitu ya. LHO, Bapak punya catatan begini. Di KD kelas 10, pasangan KD pertama 3.141 itu tentang ini. Lalu untuk mengembangkan kompetensi itu, tapi ini yang berbicara Bu Lydia, untuk mengembangkan kompetensi itu saya berkolaborasi dengan Pak Agusti, yaitu di Indonesian Studies. Tapi jangan lisan seperti ucapan saya begini, harus tertulis. Ibu punya peta. Jadi anggap Bu Lydia itu mentransfer kepada Pak Agusti, tapi Pak Agusti juga menerima. Berarti kedua belah pihak itu punya catatan masing-masing. Bagaimana? Sampai di sini ada komentar dulu? Silahkan, kalau ada komentar. Tadi kan contohnya saya di kelas Bahasa Indonesia transfer teks laporan hasil observasi ke kelas Pak Gusti. Ya. Teks hasil observasi ini dipelajari murid kami di kelas 10 di kelas sains, Bu. Ya, oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Tapi dalam bahasa Inggris, Bu. Nah, belajarnya bahasa Inggris. Nanti tugas Ibu yang in Indonesia. Nah, jadi caranya itu berkembang lagi nanti. Justru model pembelajaran ini sebenarnya Bu, menurut saya pribadi, itu yang dibutuhkan zaman sekarang ini. Yang enggak terkotak-kotak. Itu ya. Maka solusinya begini. Bahasa itu adalah penghela. Iya toh, benar toh? Penghela ilmu toh? Kan penghela toh? Benar toh? Nah, karena penghela itu pasti berada di mana semua bidang keilmuan. Iya. Ya toh? Maka Ibu bisa berkolaborasi dengan sains. Caranya gimana? Caranya Ibu minta melihat base kompetennya, gitu. Jadi kompetensi dasarnya desain itu apa? Ibu telaah ketika di situ ada eksperimen, gitu ya. Maka Ibu catat itu di KD mata pelajaran sains ini, KD nomor sekian, gitu ya. Berarti Ibu nanti akan membelajarkan LHO, tapi topiknya miliknya sains tadi in Indonesia. Nah, dengan demikian yang namanya pendekatan STEM, Science, Engineering, Technology, and Mathematics, itu dengan sendirinya sebenarnya sudah kaya terjadi di Wesley sebenarnya. Tinggal kitanya yang harus itu tadi menelaah merunut. Ya, sama seperti mencari nenek moyang. Ya, ada peta silsilah. Kemana ini nyarinya? Ini. Maka dengan setelah Ibu Bapak ini bertemu saya, nanti yang akan dilakukan adalah melihat KD, terus prediksikan kira-kira itu bisa saya lacak kemana saja. Nah, nanti kalau sudah jadi itu bagus sekali Ibu Bapak. Kalau sudah jadi, Ibu Bapak boleh dalam bentuk peta konsep begitu, mind map juga boleh. KD ini ke sana. Topiknya ketemunya ini, yang diberikan ke Indonesian Studies ini. Bisa saja Ibu akan juga kolaborasinya dengan PPKN. Dengan biblikal. Karena bahasa Indonesia kemana saja memang penghela. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Oke, ada pertanyaan? Saya pikir penjelasan Ibu jelas, tinggal kami nanti akan
mendata lagi KD-KD-nya, kemudian kami lacak. Oke. Setelah Oke itu ya. kita berusaha memetakan, misalkan KD mungkin di saya untuk bagian apanya, dan di bahasa Indonesia bagian apanya, gitu ya Bu? Oke. Nah, terus begini, mungkin melacaknya KD caranya cukup itu saja, yang penting udah bisa untuk pembelajaran yang lain. Jadi yang dibutuhkan kompetensi. Gitu ya. Kompetensi itu yang dibutuhkan. Tapi terkait dengan topik-topik, tapi saya belum lega kalau PPKN belum saya tunjukkan ya. Masalahnya PPKN kan tentang Indonesia ya. Kok bahasa Indonesia memang bisa umum kemana saja. PPKN itu kita cek dulu. Setelah bahasa Indonesia biasanya kan PPKN. Bahasa Indonesia. Ini apa ini? Bahasa Indonesia Masian. Kompetensi pengetahuan alam, IPA, PPKN ya. Kalau Pak Edo sudah punya permen ini apa belum ya? Saya sudah punya, Ibu. Oh, oke, sudah punya. Baik. Sekarang Pak Edo siap? Kalau siap, bisa di-share screen yang sudah siap. Daripada saya nyari-nyari yang PPKN. Oh, masih di email sih. Saya gitu. masih belum. Karena ini saya set kok tidak bisa. Coba saya cari. Pendidikan udah ini sudah Pak. Nggak jadi Pak, ini aja. Udah. Nah, ini PPKN sudah ketemu Pak Edo, cukup ini aja. Sekarang cari hanya untuk cara memaknai aja ya, cara memaknai. Bagusnya itu PPKN itu jejer sama biblikal. Jadi nanti mungkin Pak Edo bisa bercerita interseksinya irisannya. Irisannya biblikal itu ada di mana? Nah, ini kelas 6. Ini agama Mas ya. Tadi ini PPKN pada kewarganegaraan. Kewargaan. Oh iya, belum ketemu. Bentar. Agama Islam. Nggak ada di situ ya. Bentar. Pendidikan kewargaan. Sambil saya cari juga. Oke ya, mana yang duluan ya? Ini sebenarnya sudah ada Pak, sudah Pak, sudah ketemu Pak, ketemu lagi tadi hilang. Oh enggak ketemu yang kelas 10 saya Pak. Kelas 12 sudah ada. Oh ini aja Pak. Ini Pak Edo kita lihat lagi ini. Nah, oh ya ini sudah ketemu Pak. Nah, ini untuk kita ini caranya begini. PPKN itu alur berpikirnya sama dengan agama. Jadi saran saya nanti Pak Edo berkolaborasi dengan guru agama biblikal. Yang saya maksudkan kolaborasi itu begini. Di kurikulum 13 itu sebenarnya agama yang tadi 3JP itu tidak boleh dikurangi. Silahkan jika ditambah. Nah, kalau sekolah SPK seperti di Wesley, karena ini adalah sekolah Christian School, ya, pasti biblikalnya lebih dari KD. Maka caranya sama seperti yang saya sampaikan tadi.
KD-nya di kurikulum Indonesia ini seperti apa? Pengembangannya seperti apa? Yang penting ditandai di mana letaknya KD-KD itu dipetakan. Nah, ini contohnya yang di PPKN persis berpikirnya. Jadi PPKN, Pak Edo, ini tidak boleh salah tangkap. Kalau di bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, bahasa Indonesia saja ya, bahasa Indonesia saja, tidak ada 1.1 dan 2.1. Tidak ada 11, 12, 13, itu tidak ada. 21, 22, itu tidak ada. Yang ada di bahasa Indonesia itu langsung 31 ini. 31, 41. Nah, sekarang mengapa di PPKN dan bahasa Indonesia itu ada 1.1 pasangannya 2.1 nyambung dengan pasangan 3141. Saya ulang. Bahasa Indonesia, Bu Lydia tadi, kalau menuliskan, misalnya KD ditulis, itu 3141. Jika kode 3141 tidak ditulis, yang ditulis di tujuan pembelajaran, itu pengetahuan dan keterampilan. Tapi khusus Pak Edo dan agama, yang ditulis itu adalah 1.1 ini, dilanjut 2.1 ini, dilanjut 3.1 ini, dilanjut 4.1. Artinya bahwa PPKN dan agama capaian tertinggi itu ada di sikap ini. Itu capaian tertinggi. Jadi saya ambil contoh misalnya ini. Saya ambil contoh di 3 dulu. Menganalisis nilai-nilai Pancasila. Menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu kaitkan dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang ada di Wesley. Begitu. Berikan contoh konkret real yang itu menjadi budaya di Wesley, itu gunakan sebagai realisasi dari pembelajaran ini. Ya. Nah, tentunya anak-anak itu dikenalkan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki dasar negara, namanya ini, punya ini, itu namanya pengetahuan. Nah, lalu dari belajar pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila, ya, tujuan dia, ya, tujuan kita maksudnya itu agar dia bisa menginternalisasikan nilai-nilai tadi dalam bentuk konkret. Konkretnya apa? 1, ini dia bisa menganalisis nilai-nilai. Ketika dia misalnya waktu break pelajaran, terus dia break, terus ngambil minum, lalu antrian. Ketika antri difoto, digambarkan, terus Pak Edo bercerita. Nah, itu sudah sebenarnya implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi, buatlah hal-hal yang sederhana tapi benar konkret, yang itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Itu ya. Nah, berikutnya kita lihat yang di sini. 1.1 tadi. Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dan mempraktekkan. Nah, yang diutamakan di sini itu adalah dia praktek. Prakteknya seperti apa? Misalnya dia bergotong royong ketika minuman tumpah. Temannya Mbak minum, kesenggol tumpah. Yang dilakukan seperti apa? Ketika anak itu membantu mengambilkan tisu misalnya, itulah merupakan bukti konkret dari nilai-nilai Pancasila. Begitu. Maka capaian tertinggi di PPKN dan agama itu perilaku konkretnya. Maka di sini itu dikenalkan ada spiritual dan sosial yang itu tercapai
ketika belajar tentang pengetahuan nilai-nilai Pancasila, lalu diajak berpraktek tentang nilai-nilai itu, sehingga bertumbuh sikap yang menggambarkan Pancasila. Begitu Pak Edo, coba ada tanggapan dari Pak Edo. Saya lebih jelas Ibu. Coba saya nanti pilah-pilah lagi, saya coba pelajari lagi. Ya, oke ya, bisa dipahami ya caranya gitu ya. Nah, kalau dengan cara seperti itu kan tidak terlalu saklek sebenarnya, ya kan fleksibel. Misalnya itu tadi Pak Edo akan kolaborasi dengan Indonesian Studies di Pak Agusti, itu ya bisa. Caranya apa? Di Pak Agusti bercerita tentang budaya, misalnya di RT Dieng misalnya, di RT yang dekat sekolah itu, pada saat misalnya hari raya. Hari raya itu ada dua macam, ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Natal, ada hari raya non Idul Fitri, non Natal, macam-macam toh. Terus Indonesian Studies-nya bercerita, tapi berceritanya pakai gambar, difotokan ketika berkunjung, kemudian ketika mengucapkan selamat merayakan hari raya, misalnya cerita Idul Korban kemarin. Nah, itu diceritakan oleh Indonesian Studies misalnya, karena kaitannya dengan budaya di RT itu tadi. Tapi ini sebenarnya realisasi dari nilai Pancasila. Gitu? Nah, berarti kan sudah tidak terkotak-kotak lagi sebenarnya. Tinggal itu tadi memetakan di mana melacaknya. KD ini mau saya kolaborasikan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Gimana? Kira-kira ada gambaran, ada tanggapan gimana? Mungkin dari Pak Edo atau siapa saja, silakan kalau ada akan menanggapi. Oke, Pak Edo dulu. Saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Foto-foto itu tidak ada, kita bisa mencarikan foto dari sumber manapun begitu Ibu? Boleh. Syukur-syukur itu warga sekolah yang Bapak sempat paparasi. Ya, warga sekolah. Di sekolahnya sendiri aja. Sebenarnya kami fotonya gimana Pak Edo? Pak Agusti. Ya, sebenarnya kalau bicara tentang foto kami punya banyak Bu, karena kami pernah ikut karnaval, ikut upacara bendera, itu sudah, dan juga ada seperti kalau 17-an itu kami ikut merayakan dengan bikin lomba-lomba di sekolah, panjat pinang, lain-lain. Kita punya sebenarnya. Jadi sebenarnya nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai biblikal itu sudah ada, Bu. Contoh misalnya antri ambil minum, anak-anak sudah tahu, sudah bukan itu. Hanya kalau diminta bukti, ya tidak ambil bukti itu. Tapi seandainya perlu bukti, wah itu kami bisa lakukan itu sebenarnya. Oke, berarti kesimpulannya kita sudah berbuat tapi belum terencana gitu. Gitu. Berarti kita anggap saja kembali ke jalan yang benar. Gitu ya. Berangkat dari perencanaan dulu, kemudian realisasi, terbuktinya ini kan gitu ya. Nah, maka dengan kegiatan semacam ini, saran saya, ini nanti kita bertahap. Gitu ya. Tahapnya, apa yang sudah saya sampaikan ini, segera tindak lanjuti. Ya, tindak lanjut yang pertama, pasti Ibu dan Bapak akan memetakan dulu. Hasil pemetaan itu nanti, Ibu Bapak kita ketemu lagi didiskusikan. Nanti presentasi nanti. Presentasinya misalnya dari Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata menemukan KD ini itu terdistribusi ke sana, ke sana, ke sana. Maka alasannya itu jamnya begini-begini. Lalu perangkat pembelajarannya itu ini, begini-begini. Nah, nanti kita coba kemas. Justru menurut saya Ibu Bapak, dengan cara seperti ini mungkin malah menjadi model bagi sekolah non-SPK.
Karena saya malah kesulitan menemukan seperti prakteknya di Wesley. Kalau ibu bapak itu prakteknya sudah, tapi saya kesulitan menemukan bukti administrasinya. Jadi kebalik ini ceritanya. Jadi kita coba sekarang. Berangkat dari pemetaan tadi, sudah terdistribusikan jelas, terus nanti memulai perencanaannya itu dilaksanakan seperti apa, bukti fisik yang harus kita persiapkan untuk antisipasi ketika ada asesor datang seperti apa, nah udah aman. Nah, pasti nanti dapat bagus itu. Ya, oke. Dengan linier ya Bu ya? Kenapa? Iya, linier. Kalau Bu Lydia, bidang studinya apa? Halo Bu, saya bidang studi saya bahasa Inggris Ibu. Bahasa Inggris. Harus linier juga saya. Oke. Kalau Bu Lea? Sarjana hukum Bu. Pernah menghukum siapa saja Bu? Menghukum suami Bu. Oh gitu ya. Suruh buat RPP nanti habis ini ya. Iya. Kalau Pak Agusti? Lebih ngeri lagi Bu. Lebih ngeri. Apa itu? Teologi. Pertanian, Bu. Oh, pertanian. Ya. Baik, memang jauh dari panggangnya ya. Oke. Tapi bertahap ya, bertahap. Siapa tahu Ibu dan Bapak dengan dibekali kurikulum bisa menunjukkan gitu ya, sambil menunggu dari yayasan untuk bisa memenuhi target itu. Begitu. Sudah lama di Wesley teman-teman ini ngajarnya? Sebenarnya kami sudah lama Ibu. Berapa tahun? Sama Ibu. Dan untuk pengajaran bahasa itu kami mengikuti banyak sekali training, sehingga dalam hal mengajar itu kami merasakan efeknya, bahwa murid-murid kami itu mampu cara, mampu mengenal budaya dan mampu mempresentasikan. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya Bu, ini kembali saja ini di luar sebenarnya. Kalau mencari harus linier misalnya, sedangkan orang yang linier nggak bisa mengajar dengan metode sistem mengajar orang asing, ya sama saja sebenarnya. Tapi ya harap maklum saja kalau pemerintah harus linier, tapi sebenarnya kalau dipasang linier sekali, tapi nggak tahu bagaimana mengajar orang asing, sama saja sebenarnya. Iya Pak, saya pribadi sependapat. Karena orang yang profesional, orang yang mampu gitu ya. Tapi orang yang linier belum tentu profesional. Ya, gitu ya. Namun ternyata ada dasar berpikir lain tadi. Nah, ya ini yang harus kita pahami saja gitu. Kita pahami bahwa peraturan itu berlaku untuk negara kita. Terpaksa bisa jawabnya itu. Gitu. Tapi mudah-mudahan kita imbangi ya. Imbanginya anggap saja 50-50. Ibu bapak punya kelebihan sekaligus kelemahan terkait dengan tupoksi. Kelebihannya adalah tidak bidangnya lo bisa menguasai. Itu kan kelebihannya toh. Nah, kelemahannya ketika bertemu dengan aturan, yang aturan itu tidak bisa diajak untuk nego, itu menjadi seakan-akan kita lemah. Ya, tapi saya yakin Ibu dan Bapak itu profesional. Dan ini juga sudah pernah saya diskusikan dengan Bu Rista. Artinya Bu Rista juga pernah menyampaikan bahwa Ibu Bapak itu profesional, mampu, mumpuni, nggak diragukan kemampuannya. Gitu ya, nggak diragukan. Tapi ya itu tadi, masih aturannya seperti itu. Baik, mungkin sesi kita kali pertama, rencana Ibu Bapak bersedia menyelesaikan itu berapa lama? Nanti kita ketemu lagi, saya kepengen lihat hasilnya. Kalau secara online kita enak. Kami mungkin harus diskusi juga Bu, karena begini. Gimana? Dengan ada informasi yang menarik, tambahan nasihat dari Ibu ini, akhirnya mungkin kami sendiri harus bertemu dulu untuk mendiskusikan. Contoh misalnya gini, kami sudah punya materi, kami sudah punya kurikulum. Kami hanya mau mencocokkan dulu supaya pada waktu kami menjelaskannya ke Ibu itu mudah. Nah, mungkin kami akan membuat satu contoh aja dulu supaya
kami bisa belajar lebih dalam lagi dari Ibu supaya untuk RPP berikut-berikutnya itu memudahkan kami. Nah, yang menjadi pertanyaan dari saya pribadi, Bu, waktu Ibu melihat RPP saya ya minggu lalu, itu kan saya membuat RPP unit, Bu, bukan RPP yang setiap hari per hari. Nah, bagaimana menurut Ibu? Ya, jadi gini, kalau itu unit, itu kita tetap punya catatan kan ya, unit itu dipakai untuk berapa pertemuan, gitu. Nah, berikutnya, catatan berikutnya yang harus kita tekankan di situ, pada pertemuan kesekian itu, di bagian mana yang sudah kita sampaikan. Yang bagian mana yang sudah kita sampaikan. Sebenarnya tidak apa-apa sebenarnya, Pak. Ya. Ada tanggapan? Ya. Ya, kemarin itu sesudah kami bertemu dengan Ibu Nini, kami sudah membuat sendiri seperti template model RPP kami. Dan kami sudah sudah buat itu. Tetapi untuk saya pribadi di Indonesian Studies itu masih RPP unit. Nah, di dalam RPP unit itu saya sudah membuat semua kegiatan seperti kegiatannya apa saja. Ya. Nah, di atasnya itu sudah ada alokasi waktunya untuk unit itu sendiri. Jadi saya menjelaskan semua di kegiatan intinya itu apa saja yang dilakukan oleh murid untuk mencapai target selesai unit itu dengan sekian kali pertemuan. Kenapa saya buat unit? Karena begini, saya sudah sampaikan ke Ibu. Ketika saya menjelaskan salah satu topik misalnya, dan ada banyak sekali pertanyaan yang berhubungan dengan topik itu. Sedangkan waktu saya itu terbatas untuk melanjutkan rencana yang sudah ada. Sehingga mau tidak mau, perencanaan ini saya lanjutkan besok. Karena saya harus melayani dulu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik itu pada saat itu. Sehingga kalau saya membuat RPP harian, yang saya khawatirkan adalah tidak akan tercapai. Sehingga saya membuatnya dalam bentuk unit. Nah, kalau yang pertanyaan Ibu tadi sampai di mana itu nanti ada catatan tersendiri itu betul. Akan ada, cuman kan tidak muncul di RPP unit itu. Oh gitu, baik. Saran saya begini Pak, dikolaborasikan nih. Dikolaborasikan gini, unit itu saya analogikan KD. Saya analogikan. Kalau menyusun RPP, itu sebenarnya RPP itu per KD. Di mana dalam setiap KD itu bisa saja diselesaikan lebih dari satu pertemuan. Oke? Ya. Berarti ketika menyusun RPP 3141, bisa saja nanti akan ketemu menjadi 4 pertemuan misalnya. Berarti satu KD itu isinya satu RPP, tapi dipakai untuk 4 pertemuan. Sangat mungkin. Maka sama seperti yang Bapak sampaikan tadi, KD itu selevel dengan yang Bapak sebut unit tadi. Jadi satu unit bisa saja untuk beberapa pertemuan. Nah nanti tinggal mungkin ditambahi alokasi waktu. Pertemuan 1, kasih tanda ini. Pertemuan 2, sekalipun satu unit, mungkin kan pasti ada fokusnya Pak ya. Pertama fokusnya apa, kedua fokusnya apa. Ketemulah nanti satu unit bisa sekian pertemuan, itu tidak apa-apa Pak. Ya, itu betul sekali Ibu. Dan di unit itu saya sudah menulis KD-nya. Ada KI dan KD-nya sekaligus. Sehingga itu akan tercapai sebenarnya. Nah, cuma alokasi waktu itu saya buatnya itu saya pastikan misalnya unit itu habisnya 10 pertemuan. Begitu. Satu unit 10 pertemuan, pertemuan berapa jamnya? Ya, kalau 45 menit itu. Jadi karena kami gini Bu, di Wesley itu sekali pertemuan itu disebut menjadi 45 menit. Jadi kalau di lokal kan sekali pertemuan 2 kali 45 menit kan begitu Bu. Nah, kalau sekali pertemuan 45 menit sudah. Jadi nggak dibaca ini 2 kali 45 gitu. Oke, berarti hitungannya menitan tadi ya. Jadi kalau 10
Itu berarti 45 kali 10 ya. Ya, tak benar tak? Kalau 10 kali pertemuan kan 45 kali 10 toh? Ya, betul. Jadi 10 kali 45 menit itu. Kalau di teman-teman yang lain itu biasanya 2 kali 4 JP, nulisnya begitu. JP-nya 45 menit. Sebenarnya sama saja, Pak. Ya, hanya di sini memang per pertemuan itu dibatasi 45, mungkin kaitannya dengan tingkat kejenuhan supaya tidak sampai jenuh, kan gitu. Ya, betul, Bu. Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Ya, mungkin sementara kita sampai di sini dulu, Bu. Nanti kami akan pelajari dulu apa yang kami dapat hari ini. Kami akan coba kerjasama. Nanti kami akan informasikan kapan kami bisa diskusi dengan Ibu lagi seperti itu. Baik Ibu dan Bapak. Jadi sekali lagi pendampingan pengawas sekolah kepada SMA yang SPK itu memang harus berbeda dengan yang non SPK. Maka pengawas sekolah harus mengerti tentang karakteristik SPK itu seperti apa, mengerti kurikulumnya SPK itu seperti apa, bagaimana posisinya kurikulum nasional itu disandingkan dengan kurikulum di SPK itu sendiri seperti apa, pengawas sekolah itu harus mengerti. Oleh karenanya, di dalam saya memberikan pendampingan itu di sekolah SPK itu tidak bisa saya satukan dengan sekolah yang lain. Karena memang sangat khusus. Bahkan untuk SPK yang berangkat dari nasional menuju SPK dengan SPK yang berangkat dari sekolah internasional itu pun juga punya karakteristik yang berbeda. Maka disinilah tuntutan untuk tantangan ya, untuk para pengawas sekolah. Mungkin tidak hanya untuk di Kota Malang ya, pengawas sekolah yang ada di Indonesia. Itu tuntutannya seperti itu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Ibu dan Bapak. Nitip kurikulum Indonesia tetap menjadi utama di sekolah-sekolah SPK. Ya, demikian tadi model atau bentuk pendampingan akademik di sekolah SPK yang berangkatnya itu dari sekolah internasional. Ada 3 guru mata pelajaran, Bahasa Indonesia, kemudian PPKN, dan Agama, yang itu merupakan 3 mata pelajaran wajib yang harus diimplementasikan di sekolah SPK. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Akan bertemu lagi kepada model pendampingan yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.